Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Malam hari ini kita akan mulai lagi untuk IG Live kita malam hari ini episode yang ke-39 dan saya mengangkat topik yang sangat umum, tetapi ini adalah basic dari soft skill kita dalam berbagai konteks kehidupan gitu ya, khususnya di dunia kerja, yaitu terkait dengan sebelum mengatur orang lain, ngatur diri sendiri dulu dong gitu ya. Jadi ini adalah malam hari ini saya akan membahas terkait dengan self leadership gitu, karena kalau kita tidak bisa mengelola diri kita, maka kita tidak akan juga mampu untuk mengelola yang namanya orang lain atau tim kita gitu ya. Teman-teman, saya masih ingat banget, sorry ya sebentar saya ini kan. Oke. Teman-teman, saya masih ingat banget waktu saya masih di bangku kuliah gitu ya. Itu ada bukan mata kuliah leadership, tetapi salah satu topik bahasan adalah terkait dengan leadership. Waktu itu kalau nggak salah PIO ya, psikologi industri organisasi. Nah, di situ disampaikan bahwa yang namanya seorang leader itu sebetulnya apakah dia dilahirkan, jadi memang dari lahir dia sudah punya sifat atau karakter sebagai seorang leader, ataukah dia dibentuk gitu ya. Dibentuk lewat apa? Lewat pelatihan-pelatihan gitu ya, lewat literatur dan sebagainya. Nah, pada saat itu disampaikan bahwa saya ingat banget salah satu pengajar kami itu mengatakan bahwa leader itu sebetulnya yang paling tepat adalah mereka yang dilahirkan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, saya melihat bahwa terlepas apakah dia dibentuk oleh pelatihan-pelatihan, oleh pengalaman-pengalaman kehidupan, ataukah dia memang dilahirkan, seperti misalnya Bung Karno gitu ya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia yang memang dia itu kayaknya dari lahir itu sudah punya karisma, sudah bisa melit orang dari kecil, itu bakatnya udah kelihatan, kalau bermain itu teman-temannya ngikut dia dan sebagainya. Apakah terlepas dari apakah seorang leader itu dilahirkan atau seorang leader itu dibentuk oleh pengalaman maupun oleh pelatihan, yang menjadi pondasi sebetulnya kalau menurut saya leader yang tepat itu atau leader yang efektif itu, atau kita bisa dikatakan punya leadership kalau kita punya yang namanya kesadaran diri gitu ya. Kalau kita punya yang namanya kesadaran diri. Nah, kalau kita melihat gitu ya, kalau kita nggak punya kesadaran diri, yang terjadi apa di dunia kerja? Yang terjadi adalah banyak sekali leader-leader di organisasi yang antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan itu bisa berbeda gitu ya. Kita harus membangun integritas, kita harus berdisiplin, kita harus engage, kita harus kerja dengan hati, bla 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 gitu. Tetapi faktanya dia bisa tidak disiplin, datangnya paling telat gitu ya. Dia tidak bisa untuk menjalankan apa yang dia katakan. Itulah karakteristik orang-orang yang tidak memiliki kesadaran diri. Dan betapa banyak hari ini orang-orang di sekitar kita yang tidak memiliki kesadaran diri. Contoh lainnya adalah mereka yang gampang sekali tersulut emosi atau emosional. Jadi kalau target nggak tercapai, alih-alih untuk berpikir jernih gitu ya, memetakan apa yang menjadi akar masalah dari ketidaktercapaian target itu, dia bisa langsung memblame orang lain atau memblame timnya. Kamu sih, oh iya, saya nggak achieve karena kondisi eksternal itu bla 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 bla. Begitu kita mendapati seorang leader yang ketika dia mengalami kegagalan, dia langsung mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab di luar dirinya. Apakah itu menjadi tanggung jawab anggota timnya, ataukah itu menjadi tanggung jawab kondisi eksternal yang tidak bisa dia kontrol, maka kita mengatakan bahwa orang ini cenderung kurang sadar diri gitu ya. Nah, kemudian apa lagi gitu ya? Contoh yang ketiga misalnya adalah kalau dia mudah kehilangan arah.
kepanikan. Kalau dalam situasi yang sangat penuh tekanan, under pressure gitu ya, dia harus achieve ina itu, dia mukanya tegang gitu ya, panik, pengambil kemampuan untuk berpikir jernih, kemampuan dalam mengambil keputusan itu kurang objektif karena kondisi seperti itu gitu ya. Gampang tersulut lah kalau misalnya ibaratnya kayak bom waktu gitu ya. Kalau dia dalam kondisi under pressure, dia mudah sekali untuk kehilangan arah gitu ya, terdistrak gitu kan. Nah, itu juga tanda-tanda orang yang kesadaran dirinya rendah gitu ya. Anda bisa bayangkan seperti kapal, dia seorang nahkoda dan dia harus mengemudikan kapal dan dia membawa begitu banyak ABK, dan kapal itu kapal itu harus menghadapi badai, topan badai di samudra. Anda bisa bayangkan kalau kemudian nahkodanya panik. Apa yang terjadi? Dampaknya apa buat timnya, buat para ABK-nya? Tentu semua akan merasa insecure, merasa panik juga, gitu ya. Nah, ini orang-orang atau leader yang memiliki kesadaran diri yang rendah, gitu. Itu yang kalau dia mudah panik. Nah, kemudian apalagi contohnya? Leader yang kemudian sangat mengedepankan citra dibandingkan karakter. Apa itu contohnya? Kita mendapatilah gitu ya, di media sosial banyak sekali pemimpin-pemimpin, baik itu pejabat tinggi gitu ya, baik itu para pejabat, para pimpinan organisasi yang takut terlihat jelek, takut terlihat gagal. Dia sangat sibuk untuk membangun citra gitu ya, membangun citra supaya entah gimana caranya dia akan selalu tampil kayaknya dia oke banget gitu ya. Nah, bukannya membangun karakter. Bahkan gitu ya, mungkin juga gitu ya menggunakan buzzer misalnya gitu ya untuk memoles citranya sebagai seorang leader yang ideal banget gitu kan. Kalau saya pribadi teman-teman, secara psikologis kalau kita melihat satu orang sosok leader yang kayaknya dia sempurna banget, itu berarti biasanya justru weakness-nya banyak gitu ya. Itu justru weakness-nya banyak. Karena apa? Dia butuh sekali validasi dari orang lain. Yang namanya nilai dirinya itu sangat ditentukan oleh hal-hal di luar dirinya. Seperti ibarat remote control, yang memegang remote control atas pikiran, perasaan, dan perilakunya dia itu adalah kondisi atau orang lain atau hal-hal di luar dirinya, gitu kan? Tidak natural sebagai pemimpin. Jadi kalau di organisasi teman-teman mendapati pemimpin yang kayaknya jaim banget gitu ya, takut kelihatan jelek, takut kelihatan tidak sempurna gitu ya, takut kelihatan kelemahannya diketahui. Nah, itu biasanya orang-orang yang kesadaran dirinya rendah gitu ya. Nah, gambarannya seperti itu. Kalau kita menghadapi orang-orang yang punya kesadaran diri rendah, atau jangan-jangan kita sendiri pun juga masih demikian. Saya sedikit ngambil contoh. Hari ini pun saya mendapati banyak orang-orang yang sibuk mengajarkan mengenai konsep leadership. Baik dia sebagai leader di organisasinya, baik sebagai trainer atau konsultan, sibuk menjelaskan konsep-konsep leadership di media sosial, bikin branding dan sebagainya. Tetapi faktanya dalam keseharian dia mungkin tidak mampu untuk mengelola, mungkin hanya beberapa orang saja dia sudah kewalahan gitu ya. Maunya semua sudah mengikuti apa maunya dia. Kalau dia mendapati anak buah yang lebih cerdas dibanding dia merasa insecure. Ini adalah karakter-karakter yang ini adalah fenomena-fenomena yang banyak terjadi di keseharian kita, di sekeliling kita. Nah, bagaimana caranya kalau itu terjadi dalam diri kita? Kalau itu terjadi pada atasan kita, apa yang harus kita lakukan? Saya mengatakan begini, kita tidak bisa mengontrol pikiran,
perasaan dan perilaku orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran, perasaan, dan perilaku kita, gitu ya. Jadi kita sendiri yang harus mampu untuk memegang remote control atas pikiran kita, atas perasaan kita, maupun atas perilaku kita, gitu kan. Nah, kalau kita sendiri yang masih bermasalah, kesadaran diri kita masih rendah, gitu ya, self leadership kita masih belum optimal, gitu kan, maka apa yang sebetulnya harus kita lakukan? Yang pertama, sebaiknya kita mulai mengenali diri kita sendiri, gitu ya. Alih-alih kita fokus kepada kekurangan orang lain dan sibuk mengoreksi, maka kita harus mengenali diri sendiri, gitu. Kalau kita harus sadar diri. Sadar diri itu apa, gitu ya? Sadar diri di sini adalah kita harus paham sebetulnya apa sih yang menjadi kompas kehidupan kita. Apa sih yang menjadi core values dalam diri kita, ya kan? Apa yang kita anggap penting dalam hidup? Apa yang kita anggap sebetulnya tidak penting? Jangan-jangan dalam keseharian kita ini FOMO, takut untuk menjadi berbeda, sehingga kita kerap kali mengadopsi apa yang dianggap penting oleh orang lain, oleh kebanyakan orang, sebagai hal yang kita anggap penting pula, gitu ya. Jadi memang kita harus sadar diri. Tetapi kemampuan kita, kalau kita sudah mampu mengenali diri kita, gitu ya. Kalau kemarin tuh ada yang ngasih, kita kalau mau kenal diri kita harus melakukan SWOT analisis. Saya sih nggak jauh-jauh lah, gitu ya. Kita harus tahu dulu apa yang menjadi core values kita. Bisa jadi core values kita itu berbeda dan biasanya berbeda, gitu ya. Yang kedua adalah kita punya tujuan hidup. Sebetulnya tujuan hidup, core values, kemudian tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup itu adalah dalam kehidupan sebetulnya kita ingin melakukan apa? Apakah dalam kehidupan kita, misalnya nih ya, saya sebetulnya nggak suka nih kerja jadi orang kantoran, tetapi saya terpaksa memilih untuk menjadi orang kantoran yang kerja berangkat subuh. Misalnya di Jabodetabek itu kan biasa ya, kita berangkat pagi buta dan pulangnya itu udah larut malam, gitu ya. Itu saya terpaksa nih sebetulnya ini, gitu ya. Nah kemudian terus ini bukan saya banget, tapi kembali lagi ketika kita sudah mengambil keputusan, itu harusnya kita punya kedewasaan untuk mengambil konsekuensi, untuk menerima konsekuensi dari semua keputusan kita, ya. Jadi kalau kita sadar diri, kalau kita kenal diri kita sendiri, itu cirinya ada 3, gitu ya. 1, kita paham apa yang menjadi core values kita. Yang kedua, kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan kita tidak kehilangan diri kita, atau kita tidak melekatkan nilai diri kita kepada jabatan, tidak melekatkan nilai diri kita kepada status sosial, tidak melekatkan nilai diri kita kepada ijazah. Hari ini betapa banyak orang yang sangat mengejar itu semua karena dia ingin mendapatkan validasi. Banyak yang mengejar itu semua bukan karena dia ingin mencapai itu, tetapi karena hanya ingin mendapatkan validasi. Cirinya gampang. Kalau di sekitar kita ada orang-orang yang dalam tanda kutip menghamba banget, gitu ya, penjilat banget kepada sosok atau itu atasan atau kepada teman yang jauh lebih kaya, kepada teman atau atasan yang punya gelar, menyembah-nyembah banget, gitu ya, kalau bahasa saya, sorry ya, gitu ya, nyembah-nyembah banget, gitu ya, dengan strata sosial, dengan kekayaan, dengan ijazah dan sebagainya. Kalau dia seperti itu, gitu ya, itu besar kemungkinan dia sendiri itu juga belum sadar diri.
gitu ya. Bangga banget kalau kenal dengan banyak orang penting. Padahal pertanyaannya adalah kamu nggak penting kamu kenal siapa. Yang lebih penting adalah kamu penting nggak sebagai pribadi. Nggak penting kita ini kenal siapa, kita ini menjadi apa, ya. Kalau saya pribadi agak ekstrim untuk mengatakan misalnya, oh bangga banget ngerasa bahwa ijazah, misalnya ijazah pendidikan tinggi S1, S2 atau bahkan S3 itu sudah legitimasi gitu ya, bahwa dia itu paling cerdas, paling apa. Wah, bahaya itu gitu ya. Karena apa? Karena dia masih belum bisa membedakan antara dirinya, jadi belum menemukan jati diri antara dirinya dengan ijazah, dengan harta, dengan mobil, dengan rumah, dan dengan strata sosial gitu ya, atau jabatan. Dia belum bisa membedakan. Sehingga ketika dia mendapatkan kritik atau hal-hal di luar dirinya itu dikritik atau runtuh, maka runtuh pula nilai dirinya. Kalau dikritik pekerjaannya karena merasa sudah S2, marah, baper gitu ya, ngerasa bahwa kecerdasannya diuji gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini kan agak konyol ya gitu ya. Jadi nggak seperti itu gitu ya. Kita harus mampu membedakan kesadaran diri itu. Kalau kita mampu membedakan siapa diri kita dan kita mampu memisahkan antara diri kita dengan hal-hal di luar diri kita, dengan semua tempelan-tempelan di dalam diri kita gitu ya. Itu yang kalau kita punya yang namanya jati diri gitu ya, kita sudah kenal diri kita gitu ya. Kita nggak akan baperan kalau dikritik gitu ya, kita nggak akan mudah sakit hati gitu ya, kalau kita sudah kenal dengan diri kita. Dan dengan kenal diri kita, kita juga tidak akan mudah dengan yang namanya menjatuhkan orang lain, julid pada kehidupan pribadi orang lain, kemudian gibah atas keburukan orang lain. Kita nggak akan melakukan itu semua kalau kita sudah punya atau sudah kenal dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kalau yang nomor satu kenal diri sendiri atau self awareness, maka yang kedua adalah solusi itu kita harus melatih yang namanya self management. Apa itu self management? Nah, ini ada hasil riset ya, gitu ya. Daniel Goleman, pakar emotional intelligence, teman-teman sudah pasti tahu ya, itu mengatakan 85% kesuksesan seorang leader tidak ditentukan oleh IQ, tetapi ditentukan oleh kemampuan mengelola emosi, baik emosinya dia sendiri maupun emosi orang lain, gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan self awareness itu kita sadar apa yang ada di dalam diri kita, maka self management adalah kemampuan mengelola diri kita gitu ya, untuk kemampuan untuk mengarahkan bagaimana kita harus merespon stimulus-stimulus yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, kalau kita bicara yang namanya self management, buku time management, buku self management, buku self development itu how to itu banyak banget di market, banyak banget gitu ya. Dan sampai hari ini buku-buku self development itu masih menduduki mungkin peringkat pertama di rak-rak buku Gramedia misalnya gitu ya. Tetapi balik ya, self management itu useless kalau kita tidak punya yang namanya self awareness, kesadaran diri yang tadi gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Kalau kita orang yang punya self management yang bagus, pertama dia mampu mengendalikan emosi gitu kan. Jadi mengendalikan emosi ini adalah untuk membuat dia punya waktu berpikir, saya harus merespon apa ya terhadap sikap orang lain, saya harus merespon apa ya terkait dengan situasi yang ada gitu kan. Maka dia harus punya kemampuan mengendalikan emosi. Ada satu riset ilmiah yang mengatakan bahwa otak manusia butuh waktu sekitar 6 detik
6 detik gitu ya, agar sinyal emosi dari amigdala bisa diproses oleh prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan pengambilan keputusan. Jadi, kalau teman-teman sedang emosi gitu ya, sedang merasakan emosi, berdiamlah sejenak, kemudian lakukan menghitung dari 1 sampai 6. Ini akan membuat otak kita bisa berpikir lebih jernih lagi dan tidak merespon secara impulsif, gitu ya, tidak merespon secara impulsif. Kemudian, kalau kita tadi bicara self management yang kedua, dia fokus kepada hal yang bisa dikontrol. Teman-teman, tadi saya mengatakan banyak dalam dari kita ini selama ini masih butuh banget yang namanya validasi dari orang lain. Validasi, ingin dilihat wah gitu ya, ingin dipandang lebih baik dibandingkan orang lain. Dan kemudian gitu ya, kita menghabiskan banyak sekali pikiran, emosi, bahkan sumber daya uang gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan validasi. Padahal gitu ya, respon orang lain, apakah itu validasi, apakah itu hinaan, apakah itu cacian, respon orang lain itu adalah hal yang berada di luar kendali kita. Respon orang lain itu adalah hal di luar kendali kita. Jadi, kalau misal kita bermedia sosial, kemudian kita posting gitu ya, dan kemudian kita dicaci maki atau segala macam gitu, itu kemudian kita merasa bahwa langsung depresi segala macam. Misalnya postingannya dianggap berbeda dengan kebanyakan gitu ya, bukan yang melanggar norma, tetapi berbeda banget gitu, walaupun nggak melanggar norma, nggak melanggar hukum, tetapi dianggap kayaknya nyeleneh gitu ya, sehingga dihujat dan sebagainya. Maka kita mengatakan bahwa itu semua bukan kendali kita. Ingat ya gitu ya. Artinya apa? Kita tidak bisa pegang remote control atas pikiran orang lain. Kita nggak bisa ngontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, gitu kan? Makanya kita harus sadar diri supaya kita bisa genggam itu remote control atas pikiran, perasaan, dan perilaku kita, gitu kan? Nah, jangan sampai kita menghabiskan waktu, gitu ya. Jangan sampai kita sudah tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, tapi kemudian kita dihujat, tidak melanggar norma juga, kemudian kita dihujat hanya karena kita berbeda, kemudian kita menghabiskan banyak sekali resources hanya untuk depresi, hanya untuk kenapa saya tidak disukai. Nggak penting ya, nggak penting gitu kan. Pentinglah untuk menjadi penting bagi dirimu sendiri gitu ya. Bukan kita hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi kita hidup untuk bisa mengoptimalkan apa yang Tuhan kasih ke dalam diri kita, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, self management itu terkait dengan apa? Ya kan? Terkait dengan yang namanya mengelola energi dan bukan sekedar waktu. Ini relate dengan tadi ya. Nah, ada satu riset bahwa kapasitas otak untuk fokus gitu ya, kapasitas otak untuk fokus itu hanya 90 sampai 120 menit. Setelah itu performa kognitif menurun, gitu kan? Setelah itu performa kognitif menurun. Sehingga yang namanya kita kadang-kadang perlu untuk menciptakan ritual, keteraturan. Itu penting, gitu ya. Misalnya kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Kita ritual, misalnya kalau saya banyak WFH, maka jam 8 pagi saya punya ritual udah briefing, gitu ya. Jam 8 pagi itu sudah ready dalam kondisi pikiran, dalam kondisi emosi itu ready untuk bekerja, gitu ya. Ritual itu penting, gitu ya. Karena ritual itu, ingat nggak ada istilah habit itu, waktu itu siapa ya, Aristoteles kalau nggak salah ya. Habit itu yang akan membentuk kebiasaan, membentuk masa depan kita,
gitu ya. Jadi mulailah kita untuk membuat suatu kebiasaan yang positif. Nah, kalau tadi saya mengatakan gitu ya, solusi yang pertama adalah harus punya self awareness gitu ya. Yang kedua adalah kita harus melatih self management dalam mengelola diri kita. Maka yang ketiga itu kita harus menyelaraskan pikiran, perasaan dan tindakan untuk menjadi pribadi yang otentik. Otentik itu seperti bagi orang-orang yang belum sadar diri, otentik itu dianggap sebagai hal yang menakutkan. Kesadaran diri sendiri itu sangat menakutkan buat orang lain. Sadar diri kalau kita ini ternyata nggak cantik-cantik banget misalnya. Sadar diri bahwa ternyata kita ini nggak sempurna gitu ya. Sadar diri bahwa ternyata kita ya bebe aja, biasa-biasa aja misalnya dalam berbagai aspek kehidupan, itu menyakitkan buat orang lain yang kesadarannya belum ada gitu ya. Nah, tetapi kesadaran diri yang nomor 1 tadi itu adalah pondasi untuk apa? Untuk grow up, untuk bahagia. Jadi kalau kita nggak sadar diri, saya jamin 100% kita belum bisa bahagia kalau kita nggak sadar diri. Oke, yang ketiga itu adalah menjadi otentik, leader yang otentik. Otentik itu apa? Otentik itu adalah yang tadi kita sudah sadar diri, kita sudah bisa self management, dan kita menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi remote control, otentik itu remote control atas pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu kan sudah kita pegang gitu ya. Jadi apapun konteksnya, kita itu akan mengatakan apa yang kita kerjakan, mengerjakan apa yang kita katakan. Walk the talk, bukan NATO. Tahu kan NATO? NATO itu no action, talk only. Ngomong, tapi nggak ada behaviornya yang ke situ. Gitu ya. Maka kita akan menjadi orang yang walk the talk. Walk the talk ini bukan hal yang mudah kalau kita nggak punya kesadaran diri dan self management tadi. Tetapi kalau kita sudah punya kesadaran diri dan kita punya self management, walk the talk itu sudah akan muncul dengan sendirinya. Dengan sendirinya kita itu akan selaras yang kita katakan dengan yang kita kerjakan, gitu kan? Dan menjadi otentik. Karena setiap individu itu adalah unik. Setiap individu adalah unik, sehingga nilai-nilai diri itu adalah unik. Kita akan merasa nyaman dengan keunikan kita, dan kita juga akan merasa nyaman dengan keunikan orang lain. Dengan perakibatnya apa? Dengan perbedaan kita woles, gitu ya. Menjadi berbeda, ya be aja menjadi berbeda, nggak apa-apa gitu. Karena apa? Kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri. Kan? Jadi otentik itu seperti itu. Ciri khasnya adalah gitu ya, yang tadi ya selaras gitu ya. Kemudian dia juga kalau misalnya dia mengambil suatu keputusan, walaupun mungkin keputusan itu bukan keputusan yang populer, dia tidak takut mengambil keputusan sepanjang keputusan itu adalah keputusan yang benar. Pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan resiko dia tidak disukai, itu adalah biasanya selama keputusannya benar ya, maka itu adalah leader yang otentik gitu ya, berani mengambil keputusan yang benar meskipun tidak disukai gitu ya. Kayaknya saya pernah di IG saya posting video tentang ini gitu ya. Nah, jadi mengambil keputusan yang benar ya, bukan karena ingin disukai, tapi karena memang benar. Nah, yang ketiga yang tadi ya, keselarasan atau menjadi otentik. Yang keempat adalah kita mulai membangun yang namanya kebiasaan untuk melakukan refleksi. Refleksi itu kontemplasi. Hari ini saya sudah melalui apa ya? Hari ini bagaimana ya saya mengelola resources saya? Hari ini bagaimana ya saya mengelola waktu saya, emosi saya? Tadi saya ada keceplosan nggak? Kira-kira tadi pada saat di tengah konflik respon saya sudah betul atau belum?
Saya kalau ternyata dari hasil kontemplasi kita merasa bahwa kita kurang tepat, ya minta maaf segera, gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat dari hasil kontemplasi, ternyata orang itu melakukan hal buruk ya kepada diri kita, maka bersegeralah kita memaafkan orang itu. Karena orang yang berperilaku buruk terhadap kita, gitu ya, baik secara pikiran, perbuatan, ucapan, itu buruk kepada kita, itu biasanya orang-orang yang belum sadar diri, gitu ya, itu biasanya adalah bentuk proyeksi atau bentuk defense mechanism, gitu ya. Kalau di psikologi klinis ada defense mechanism dan itu banyak sekali, ya, metodenya bagaimana dia harus melindungi egonya sehingga dia harus menyerang orang lain sebelum dia diketahui keburukannya, gitu ya. Sebelum dia diketahui keburukannya, itu ada di dalam psikologi klinis waktu itu saya belajar, ya. Jadi kita harus membangun refleksi. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mempraktekkan yang namanya self compassion, sayang pada diri sendiri, gitu ya. Self compassion ini seperti apa, gitu ya. Kadang-kadang saya dulu itu termasuk leader yang cukup keras, gitu ya. Cukup keras pada orang lain. Karena apa? Saya cukup keras pada diri saya sendiri, gitu kan. Sehingga gitu ya, orang lain kalau di bawah saya itu, aduh keras banget ini, gitu ya. Nggak ada, ibu ini mesti ini banget, mesti harus terus perform, gitu ya. Nggak bisa mentolerir kalau misalnya kinerja itu turun, gitu ya. Dulu saya agak kenceng tuh, gitu ya, waktu masih muda. Nah, seiring berjalannya waktu, gitu ya, saya mulai menyayangi diri saya sendiri, sehingga kalau saya sudah sayang ke diri saya sendiri, saya berbaik hati pada diri saya sendiri, itu saya kecenderungannya ke orang lain juga sama, gitu ya. Misal, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ngelihat bahwa, gitu ya, bahwa misalnya nih ya, contoh, misalnya staf saya itu saya lihat di postingan statusnya, gitu ya, lagi nggak mood kerja, gitu kan, anak Gen Z kan gitu ya, lagi nggak mood kerja, aku merasa pokoknya emosi ya, lagi dalam kondisi depresi atau emosi lah, gitu ya. Kalau dulu saya tuh selalu mengatakan, oh kamu harus bisa ngelola emosimu, kamu harus bisa gini. Bahkan saya sering sekali mengabaikan hal-hal demikian kalau terjadi pada diri saya. Yang penting saya kerja, gitu kan. Nah, zaman saya dulu muda. Nah, setelah sekarang saya begitu saya mendapati anak buah saya yang demikian, maka saya bicara empat mata sama dia dan mengatakan, kamu kalau perlu cuti aja nggak apa-apa, gitu ya. Cuti supaya kamu bisa menenangkan diri, gitu ya. Dan apa sih sebetulnya masalah kamu? Dan mulailah dia curhat. Biasalah kalau anak muda kan masalahnya, apalagi sih kalau nggak sama cowok misalnya, gitu ya. Nah, setelah itu saya sampaikan, gitu ya, kalau dari kamu perlu melihat dengan berpikir jernih untuk belajar mencintai dirimu sendiri agar orang lain juga mencintai kamu, gitu ya. Jadi apa-apa itu kita harus berangkat ke diri sendiri, gitu ya. Jadi itu kita bicara masalah self compassion, gitu ya. Dan itu kemampuan kita untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan dalam diri kita, dan tidak ada manusia yang sempurna. Baik. Jadi kalau untuk bisa memimpin orang lain, jangan omdo ya, gitu ya. Jangan sibuk di dalam kelas untuk ngajarin leadership kalau ke diri sendiri atau ke beberapa tim kita lemah untuk tidak bisa mempengaruhi, gitu ya. Maka kita perlu apa, gitu ya, untuk bisa membangun self leadership? Satu, sadar diri. Yang kedua adalah self management, bangun ritual, gitu kan. Walaupun sederhana, bangun ritual, mulai belajar untuk membangun habit. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, menjadi otentik. Nggak apa-apa berbeda, gitu ya, nggak apa-apa sama sekali. Tetapi menjadi otentik itu karena kita sadar diri, kita tahu diri kita, value kita, dan kita tidak menjadi FOMO, gitu ya. Sepanjang kita tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma, tidak melanggar etika, maka menjadi otentik itu justru penting banget sebagai landasan kita untuk happy dalam kehidupan. Yang keempat,
kita harus membangun kebiasaan refleksi. Jadi kalau mau tidur dipikirin ya semua kejadian hari itu. Dan yang kelima adalah kita harus berbelas kasih gitu ya, menyayangi diri sendiri atau self compassion gitu. Itu dari saya untuk kita membangun yang namanya self leadership. Jadi alih-alih kita sibuk untuk mengatur orang lain, sibuk untuk mengajari orang lain, mari kita mengajari dan mendidik diri kita sendiri, supaya kalau bahasa saya dalam kehidupan, kalau kita tidak memberikan manfaat buat orang lain, kalau hidup kita di dunia ini tidak memberikan manfaat buat orang lain, paling tidak kita tidak merugikan orang lain gitu ya. Paling tidak kita tidak menjadi masalah buat hidup orang lain dan tidak merugikan orang lain. Itu sekian, itu saja dari saya. Nanti hari Senin saya akan mengundang bintang tamu gitu ya, Kak D akan bergabung gitu ya. Beliau janji sama saya nanti tanggal 3 ya Kak gitu ya. Mari kita akan mendengarkan, beliau adalah seorang coach, seorang trainer juga. Kita akan mencoba untuk, kalau nggak salah leader values ya gitu ya, values leadership ya. Nah nanti kita akan simak paparan dari Kak D hari Senin terkait dengan bagaimana kita menjadi leader yang punya value. Demikian dari saya, terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih Kak Ami, terima kasih Helmi, terima kasih banyak. Dan seperti biasa rekamannya akan saya upload di IG saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat malam. Izin saya close ya.